Jupiter robot ya. Nah ini atau Jupiter Jet New yang seperti ini, dimana prinsip kerja koplingnya di sini ada perbedaan daripada adiknya ya, daripada Jupiter Jet yang bawahnya ini. Nah, jadi seperti apa penampakannya dan bagaimana cara penggantiannya? Ya, sebelumnya ini saya buka dulu untuk keliling bautnya atau keliling karternya. Nah itu, terus kemudian kita tinggal bongkar ya, supaya tidak terlalu lama. Kedok pakai palu seperti ini, cuman kita gunakan yang yang kayunya, atau bisa pakai palu karet, di sana ada. Ini sepertinya nggak pernah dibongkar ya, jadinya agak sulit. Biarkan olinya ke bawah dulu. Nah ini starter biasanya yang lengket di sini. Nah ini triknya, ini kita tarik ya, tutup oli kita tarik, kemudian kita ketok di sebagian sini pelan sekali ya, supaya kalter bisa keluar. Oh ya, sebelumnya ini adalah penyakit motornya yaitu selip ya mas ya. Jadi selipnya tidak terlalu parah, cuman orangnya minta suruh dicekkan dulu kampas koplingnya. Yang paling kelihatan signifikan yaitu pada saat posisi menggunakan kickstarter. Nah jadi ketika diselah ya, diselah seret gitu ya, ketika diselah dia agak merusut sedikit, jadi tidak nyantol. Kalau nyelahnya pelan, tidak terlalu kencang, itu enak ya, jadi bisa hidup motornya. Tapi cuma kalau di starternya agak keburu gitu ya, agak cepat set, dia sedikit merusut serut gitu ya, jadi seperti mesin itu tidak berputar. Nah itu disebabkan karena kampas koplingnya yang selip. Oke, ini penampakan bagian dalamnya. Nah, dimana di sini ada perbedaan daripada motor yang adiknya ya. Nah, ini sepertinya karet koplingnya ya. Ini hose koplingnya ini sudah kena. Coba perhatikan. Kita belajar menganalisa sebelum melakukan pembongkaran lebih lanjut. Perhatikan antara gigi sekunder dan gigi primer di sini. Ini tidak bergerak ya Mas ya. Tidak bergerak, tapi kalau rumah koplingnya dia bergerak seperti ini contohnya ya. Nah ini menyebabkan penyaluran tenaga kurang maksimal. Nah jadi di situ. Nah ini seperti ini ya, ada sedikit perbedaan, dan ini juga timbul suara duk 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 gitu kan, sepertinya seperti itu ya, duk 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 duk. Nah ini kalau kena putaran mesin kan begini ya, gigi sekunder dia ikut putaran mesin yang sangat stabil, terus di sininya dia spalnya terlalu banyak. Nah seperti itu suaranya. Nah, jadi masalah yang pertama sudah ketemu. Kemudian untuk yang bagian selipnya kita harus membongkar di bagian pengencang per ini ya. Oke, kita buka dulu. Oke, untuk pelepasannya sudah selesai. Kita tinggal urutkan saja ya, supaya tidak lupa. Kalau yang sudah berpengalaman pasti hafal ya. Jadi kalau untuk pemula
silakan diurutkan karena ini memiliki perbedaan daripada kopling yang lainnya. Dia menggunakan pir semacam plat seperti ini ya. Nah, plat cekung gitu ya. Jadi pirnya yang menekan bagian cekungannya. Di sini ada seperti topi. Nah, dia lebih hubungannya dengan bagian tusukan atau bagian persenelannya dari sana ini. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya di sini ada pir 3. Nah, jangan sampai hilang. Adalah kampas koplingnya, dia cuma menggunakan 2 lembar ya, seperti nah ini. Dia cuma menggunakan 2 lembar dan juga platnya cuma menggunakan 1 ya Mas ya. Jadi seperti ini. Karena penyaluran tenaga yang sangat besar, dia cuma menggunakan kampas 2 dan plat 1. Itu penyebabnya yang sering kena adalah di bagian kampas kopling. Untuk bagian cek rumahnya ini masih aman ya Mas. Bagian cek rumahnya tidak ada yang tergerus, baik dari sisi yang luar maupun yang dalam masih aman. Ini masih bisa dipakai. Biasanya kalau sudah tergerus di sini akan bekasnya kampas itu yang dalam kemakan, kemudian yang luar ini tidak termakan ya. Itu bisa dicek secara visual. Cuman di sini masih bagus. Oke. Nah, berikutnya ini yang wajib diganti ya Mas. Ini hose kopling yang rusak atau karet hose kopling itu rusak. Ini harus melakukan penggantian supaya tidak timbul masalah baru. Oke, cara pembukaannya ini kita benggangkan dulu. Nah, ini kita renggangkan dulu ya. Ini kita renggangkan, ada plat penguncinya untuk murnya supaya dia tidak mudah kendor. Kita renggangkan dulu. Nah, untuk pelepasannya ini kan sulit ya Mas. Nah, ini kan kalau diputer pakai sok, nah ini kan dia ikut muter, asnya juga ikut muter. Itu bisa digunakan cara seperti ini ya, dibuat tandukan seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian kita tinggal putar ya. Cuman cara di sini sudah tidak saya lakukan lagi karena ini memiliki resiko yang lumayan besar ya, dan tingkat kesulitannya juga lebih sulit ya. Nah, di sini saya akan menggunakan impact ya. Jadi usahakan kalau bagi mekanik-mekanik itu belilah impact yang sekiranya membantu kita dalam proses pelepasannya yang sulit-sulit itu ya. Jadi usahakan buat beli yang murah-murah nggak apa-apa Mas ya. Nah, ini kebetulan saya pakai impact angin dan rencana mau beli pakai impact baterai. Jadi kalau dibuat lembur itu enak ya. Nah, ini triknya sama ya Mas ya. Kalau meskipun kalau diputar pakai impact, dia akan tetap berputar itu ya. Dia tetap berputar seperti itu. Bentar. Ini ada platnya tadi. Lalu kita putar gini. Baru. Oh. Nah, ini ya. Hati-hati. Nah, jadi seperti itu ya. Pas.
Jangan lupa ini ada ringnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah yang harus kita benahi. Jadi seperti ini. Untuk bagian kampas gandanya sekalian kita cek apakah dari segi kampasnya juga dia bermasalah. Nah, mumpung dilepas ya, kita lepas juga. Hati-hati, ada bentengan. Nah, oke. Di sini ada bentengan. Biasa saya menyebutnya itu bentengan atau one way kampas ganda, one way ganda. Jadi di sini masalahnya hampir mirip dengan kampas kopling yang sudah habis ya. Yang sering terjadi, yang sering saya alami di dalam kasusnya motor Yamaha yaitu bentengan ini itu kondisinya pecah ya Mas ya. Jadi kondisinya pecah sehingga peloran-peloran di sini, yang ketiga peloran ini itu posisinya tidak pas dan mengakibatkan kalau di starter juga bisa ngelos ya. Hah? Oke, berikutnya kita akan langsung menuju ke proses pemasangan. Sebelumnya kita pasang dulu untuk bagian one way nya, bentengannya ini ya. Kita pasang pelorannya, kita kasih stempet biar tidak jatuh, atau untuk mempermudah proses pemasangan bentengannya ini. Nah, jangan lupa nanti itu juga ada per kecilnya. Jangan lupa itu di bawah bentengannya itu ada ringnya ya Mas ya. Nah, ini adalah ringnya. Nah, itu kita pasang pelan-pelan. Pernya pemasangannya terakhir ya. Jadi diangkat sedikit untuk bentengannya, kemudian diselempitkan pernya, terus kita masukkan ke dalam full. Oke, ini kurang jelas karena kameranya melawan cahaya. Nah, itu ya, kita congkel, kita masukkan untuk didudukan pernya. Nah, setelah masuk nyaman, berarti tinggal proses pemasangan. Nah, lalu dicek ya. Jadi prinsipnya one way itu satu arah. Kalau muter ke belakang dia muter, kalau ke depan dia ngelos. Nah, lebih detailnya kita pasang dulu di motornya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk ringnya, terus murnya mur 19. Terutama untuk proses pengencangan di bagian depan itu kan langsung berhubungan dengan kruk as. Jadi usahakan harus punya impact atau tracker yang bagus ya, yang bisa membantu sehingga tidak menyebabkan si kruk as itu oleng. Nah, ini kita coba lepaskan dulu di bagian hose-kopling bagian belakang. Nah, coba lihat pergerakannya. Kalau muternya rumah gandanya itu ke belakang, dia ngelos, itu bisa berputar. Cuman kalau ke depan dia berat karena nyangkut, one way nya itu nyangkut di bagian
krek asnya. Oke, jangan pasang dulu, jangan ringnya kita pasang. Yang sering itu adalah ringnya ditaruh di bagian luar kalau untuk pemula. Nah, ini kampasnya ya, kita pakai merek NPT yang di tengah-tengah kualitasnya ya, jadi jelek nggak jelek, bagus ya tidak bagus, jadi cukup kalau untuk buat motor harian saja. Nah, ini adalah dudukan kampasnya ya. Oke, ini kita pasang murnya. Biasanya aus tergerak. Terus kemudian kita kencangkan. Kalau bisa gunakan impact ya Mas ya. Impact ini sangat membantu. Hati-hati untuk tangannya karena ini ikut mutar ya. Kita tahan pakai majun. Seperti ini. Oke. Cukup. Nah, pengalaman yang sering terjadi atau yang sudah pernah saya alami itu di sini kan ini ada platnya itu ya. Nah, ini yang di dalam sini di bawahnya memuri ini kan ada plat penguncinya. Ini plat penguncinya. Nah, ini kalau bersenggolan dengan keongan ini kan ini posisinya begini ya Mas ya. Nah, ini posisinya begini ya. Oke, sebentar kita ambil gambar yang fokus. Nah, ini posisinya begini ya, bagian setutnya begini, kemudian keongannya ini menghadap ke dalam sana. Nah, ini harus kita putar. Nah, putar-putar begini. Kalau plat ini gosrek ya Mas ya, kalau plat ini geser dengan bagian sini, maka kalau dipasang bak koplingnya, ketika kita menjenggleng starter, kick starter itu akan ngelos ya Mas ya, jadi akan ngopling. Nah, kan ini logikanya begini ya, ini logikanya begini. Nah, ini kalau ngopling kan ini disotok ya Mas ya, bagian stud ini menyodok ke sana ya, menyodok keluar begini. Nah, itu maka kalau keongannya ini dengan platnya penguncinya itu geser atau tertekan bagian keongannya, itu akan menyebabkan loss atau ini posisinya ngopling ya. Jadi kerja daripada per ini tidak fungsi ya Mas ya. Oke, mungkin itu yang sudah pernah saya alami. Nah, sekarang kita lanjut untuk pemasangannya ya. Setelah kencangkan tadi murnya, kita pasang studnya, pasang keongannya, kemudian pasang per platnya. Nah, berikutnya pasang cangkangnya. Kita gunakan ini ya untuk menahannya supaya tidak ikut berputar. Oke, selesai. Oke.
Oke, sudah sip. Berarti untuk proses penyekurannya kemarin itu pas waktu penggantian piston depan untuk coulter kan kita sekur juga, itu berarti bahwasanya sekurannya padat. Oke, mungkin itu saja untuk proses penggantian kampas kopling Jupiter Jet Robot. Jangan lupa like dan subscribe.